Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah bagaimana Pancasila mulai diajarkan di Malaysia dan bagaimana respons masyarakat terhadapnya. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya juga bersolawat kepadanya. Di sebuah ruang kelas di Universitas Kuala Lumpur, Profesor Satrio, seorang akademisi asal Indonesia, berdiri di depan mahasiswa yang penasaran dengan mata kuliah baru berjudul Pancasila dan Etika Multikultural. Seorang mahasiswa bernama Rahman menatap tajuk mata kuliah itu dengan dahi berkerut, bertanya-tanya mengapa mereka harus mempelajari ideologi negara lain. Sementara itu, Zara, seorang aktivis mahasiswa, mengetik pesan di ponselnya, mengabarkan bahwa pengajaran Pancasila di Malaysia bisa menjadi bagian dari upaya penyebaran pengaruh Indonesia. Iqbal, seorang mahasiswa keturunan Jawa yang telah lama tinggal di Malaysia, diam-diam merasa bangga tetapi juga ragu karena identitasnya yang kerap dipertanyakan oleh teman-temannya. Profesor Satrio mulai menceritakan bagaimana Pancasila lahir dari sejarah panjang perjuangan dan keberagaman di Indonesia. Menarik perhatian beberapa mahasiswa yang belum pernah mendengar kisah itu sebelumnya. Di tengah penjelasannya, seorang mahasiswa bernama Wei mengangkat tangan dan bertanya, apa yang membuat Pancasila begitu istimewa hingga kita harus mempelajarinya di sini? Profesor Satrio tersenyum tipis, menatap para mahasiswa satu persatu lalu berkata, untuk memahami pertanyaan itu, kita harus kembali ke sebuah kisah dari puluhan tahun lalu. Pada tahun 1955, ketika konferensi Asia Afrika di Bandung menarik perhatian dunia, seorang pemuda Malaysia bernama Ahmad berkesempatan mendengarkan pidato Soekarno tentang pentingnya persatuan dan kebangsaan. Ahmad, yang kala itu seorang mahasiswa di Universitas Malaya, terpukau dengan gagasan bahwa sebuah bangsa bisa dibangun di atas dasar kebersamaan, bukan ras atau agama semata. Ketika ia kembali ke Malaysia, ia mendiskusikan pemikiran itu dengan kawan-kawannya. Tetapi beberapa orang menganggap bahwa gagasan semacam itu tidak cocok diterapkan di negaranya yang masih mencari identitas sendiri. Dalam buku hariannya, Ahmad menuliskan keresahannya bahwa Malaysia dan Indonesia, meskipun serumpun, memilih jalan ideologi yang berbeda, yang suatu saat bisa mempertemukan atau justru memisahkan mereka. Bertahun-tahun kemudian, di tengah gejolak politik, pemikiran Ahmad mulai terlupakan, tersapu oleh dinamika internal negaranya sendiri, yang lebih fokus pada harmoni berbasis kebangsaan lokal. Kini ketika mahasiswa Universitas Kuala Lumpur mendengarkan kisah ini dari Profesor Satrio, mereka mulai menyadari bahwa hubungan ideologi antara dua negara ini sebenarnya lebih dalam daripada yang mereka kira. Rahman kembali melihat tajuk mata kuliah itu, dan untuk pertama kalinya ia bertanya-tanya, apa ada yang bisa dipelajari dari sejarah yang telah lama terpendam ini? Di sebuah forum diskusi mahasiswa, Zara berusaha meyakinkan teman-temannya bahwa mengajarkan Pancasila di Malaysia bukan sekadar edukasi, tetapi bisa menjadi langkah awal dari perubahan sosial yang tidak mereka kendalikan. Wei yang selama ini lebih banyak mengamati, mulai memahami bahwa diskusi ini bukan sekadar akademik, tetapi juga menyangkut perasaan banyak orang tentang identitas nasional mereka. Iqbal, yang mulai bosan mendengar perdebatan di grup mahasiswa, menceritakan kisah kakeknya yang dahulu seorang pengusaha kecil di Medan sebelum berpindah ke Malaysia, membawa serta nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam narasinya, ia menggambarkan bagaimana sang kakek selalu mengajarkan bahwa gotong royong dan keadilan sosial bukan hanya teori, tetapi sesuatu yang nyata dan dipraktikkan dalam interaksi sehari-hari. Seseorang dalam diskusi itu mulai bertanya, apakah mungkin nilai-nilai ini dapat diterapkan di Malaysia tanpa menghilangkan karakter nasional mereka sendiri? Zara tetap bersikeras bahwa setiap negara memiliki sistemnya sendiri, sementara Rahman, yang semakin tertarik dengan diskusi ini, berpikir bahwa ada banyak ruang untuk belajar dari pengalaman negara lain. Ketika forum berakhir, mereka masih belum menemukan jawaban, tetapi satu hal pasti, mata kuliah ini telah membuka ruang percakapan yang sebelumnya tak pernah ada di kampus mereka. Sebuah artikel di media Malaysia mulai viral, membahas bagaimana mata kuliah tentang Pancasila di Universitas Kuala Lumpur mendapat antusiasme luar biasa dari para mahasiswa. Beberapa komentator mendukung langkah ini sebagai bentuk keterbukaan akademik, sementara yang lain mencurigai adanya motif politik di baliknya.
Seorang politisi senior berkomentar di akun resminya bahwa pengaruh ideologi asing harus diawasi dengan ketat. Sementara di sisi lain, seorang sejarawan Malaysia menulis esai panjang tentang bagaimana sejarah kedua negara memang saling terhubung. Zara, yang semakin aktif di media sosial, mulai mengorganisir petisi untuk mengevaluasi ulang kurikulum yang mengajarkan Pancasila. Sementara Rahman merasa semakin tertarik untuk mendalami isinya sebelum mengambil keputusan. Wei, yang awalnya tidak terlalu peduli, membaca komentar-komentar yang memanas dan mulai mempertanyakan bagaimana sebuah ideologi bisa membangkitkan begitu banyak emosi dalam masyarakat. Iqbal, yang hanya ingin belajar dan memahami warisan nenek moyangnya, mendapati dirinya terseret ke dalam perdebatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Di tengah semua kekacauan itu, Profesor Satrio duduk di ruang kerjanya, membaca berita yang berseliweran, lalu menarik napas panjang. Menyadari bahwa apa yang sedang terjadi adalah bagian dari dinamika perjumpaan budaya yang tak bisa dihindari. Sebuah pernyataan mengejutkan dari seorang anggota parlemen tersebar luas di media menyebut pengajaran Pancasila sebagai strategi soft power Indonesia yang harus diwaspadai. Apakah kita sedang dijajah ideologi tanpa kita sadari? Ujar Zara kepada teman-temannya di kantin, suaranya penuh kecemasan. Di berbagai sudut kampus, obrolan santai berubah menjadi diskusi serius. Beberapa mahasiswa mulai mempertanyakan motif di balik kebijakan ini. Iqbal duduk di pojok perpustakaan, menggulir berita di ponselnya, pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang akar budayanya sendiri. Kita ini serumpun, tapi kok malah takut sama nilai-nilai sendiri? Gumamnya lirih, bingung dengan reaksi yang semakin keras dari berbagai pihak. Profesor Satrio yang selama ini mengajar dengan keyakinan akademik mulai menerima pertanyaan-pertanyaan skeptis dari mahasiswa yang sebelumnya antusias. Ilmu pengetahuan seharusnya melampaui batas negara, katanya dalam diskusi kelas, namun tatapan ragu beberapa mahasiswa menunjukkan bahwa tidak semua setuju dengannya. Di sebuah pertemuan mahasiswa, Farhan, keturunan Bugis, berdiri di tengah ruangan, berbicara dengan nada tegas. Leluhur kita menyeberang lautan tanpa paspor. Sekarang kenapa kita ribut soal garis batas? Beberapa mahasiswa mengangguk setuju, tetapi sebagian lain terlihat ragu. Nasionalisme mereka mengatakan bahwa pengaruh asing tidak boleh dibiarkan begitu saja. Di aula fakultas, Zara dengan lantang berkata, ini bukan soal kebersamaan sejarah. Ini tentang menjaga jati diri kita agar tidak tergerus. Wei yang selama ini tidak banyak berbicara, akhirnya bersuara di grup diskusi. Kalau kita menolak belajar dari luar, apa bedanya kita dengan bangsa yang menutup diri? Para akademisi di kantor universitas semakin sibuk, mencoba menjelaskan bahwa kurikulum ini murni akademis, bukan alat propaganda. Namun di luar kampus, tekanan dari kelompok-kelompok tertentu semakin besar, menyebarkan selebaran dengan tulisan besar, "Tolak Pancasila, kita punya nilai sendiri." Dalam obrolan kecil di asrama, Iqbal mendesah, orang-orang ini ribut bukan karena mereka paham, tapi karena mereka takut. Auditorium penuh sesak ketika forum terbuka dimulai, suasana tegang dengan mahasiswa dan dosen di satu sisi, serta perwakilan pemerintah di sisi lainnya. Zara berdiri dengan penuh percaya diri, suaranya lantang. Kita tidak bisa membiarkan ideologi negara lain masuk begitu saja tanpa filter. Rahman membalas dengan nada santai tetapi menusuk. Ideologi ini bukan virus, Zara. Pancasila mengajarkan toleransi, bukan dominasi. Wei mengangkat tangannya, suaranya tenang tapi berisi. Jika nilai-nilai baik datang dari luar, apa kita harus menolaknya hanya karena berasal dari negara lain? Seorang mahasiswa dari kelompok nasionalis berseru, jangan naif. Sejarah mengajarkan kita bahwa tidak ada ajaran yang datang tanpa kepentingan. Profesor Satrio menghela napas, mencoba menenangkan suasana. Kita di sini bukan untuk mengubah siapapun, tapi untuk memahami lebih dalam. Forum berakhir tanpa jawaban pasti, tetapi dengan ketegangan yang lebih nyata dari sebelumnya dan pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Sebuah amplop coklat misterius ditemukan di meja Prof. Satrio tanpa nama pengirim, hanya tulisan tangan kasar, hentikan atau bersiaplah. Ini sudah bukan debat akademik lagi, gumamnya, menunjukkan surat itu kepada rekan dosennya yang segera menegang. Di kantin kampus, seorang mahasiswa berbisik, ada yang bilang dosen Pancasila dapat ancaman. Kalian masih berani ikut kelasnya. Zara membaca berita di ponselnya. Tatapannya berubah dari yakin menjadi waspada. Aku menentang ini, tapi bukan berarti kita harus menyelesaikannya dengan ancaman. Iqbal, yang selama ini pasif, akhirnya berdiri di tengah kelompok diskusi.
Kalau kita takut bicara, berarti mereka yang mengancam sudah menang. Beberapa mahasiswa mulai ragu, bahkan ada yang memilih menarik diri dari perdebatan, merasa situasi semakin berbahaya. Di balik semua itu, Wei menatap kosong keluar jendela, bertanya dalam hati, seberapa mahal harga kebebasan berpikir di zaman ini? Iqbal duduk di balkon kamar kosnya, menatap langit malam yang gelap, pikirannya penuh dengan kebingungan tentang siapa dirinya sebenarnya. Kau semakin mirip orang Indonesia daripada orang Malaysia, kata seorang teman sekelasnya dengan nada bercanda, tapi Iqbal tahu ada ketegangan tersembunyi di baliknya. Di grup keluarga, pesan demi pesan masuk, ibunya menulis, "Jangan takut, nak, kamu hanya memperjuangkan sesuatu yang benar." Namun di kantin kampus, Zara menatapnya tajam. "Kau harus memilih, Iqbal. Kau mau bersama kami atau bersama mereka?" Wei menghela napas, mencoba bersikap netral. Haruskah ada garis pemisah setegas ini? Kita hanya belajar, bukan berperang. Di dalam dirinya, Iqbal merasa seperti perahu kecil yang terombang-ambing di antara dua arus besar yang saling bertentangan. Saat dia menatap bayangannya di cermin, dia bertanya dalam hati, apakah identitasku hanya ditentukan oleh sisi mana yang aku pilih? Spanduk mulai bermunculan di depan fakultas. Satu bertuliskan Pancasila bukan milik kita. Sementara yang lain membalas dengan ilmu pengetahuan tak mengenal batas. Demonstrasi pecah di halaman universitas, dua kelompok berhadapan dengan wajah tegang dan suara nyaring yang saling bersahutan. Zara berdiri di atas kursi, tangannya mengepal. Ini bukan sekadar pelajaran, ini soal mempertahankan identitas kita. Dari sisi lain, Rahman berbicara dengan tenang tapi tajam. Menolak belajar hanya karena takut terpengaruh adalah bentuk ketidakdewasaan. Media nasional mulai menyoroti perpecahan ini. Berita-berita bermunculan dengan tajuk yang semakin provokatif. Kita bukan sekadar mahasiswa lagi, bisik seorang peserta aksi pada temannya. Kita sedang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saat petang menjelang, kerumunan perlahan bubar, tetapi ketegangan tetap menggantung di udara, menunggu ledakan berikutnya. Pihak universitas akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Mata kuliah Pancasila akan ditinjau ulang. Keputusan akhir akan diumumkan dalam waktu dekat. Zara tersenyum puas. Akhirnya mereka mendengarkan kita, katanya kepada kelompoknya, meski ada keraguan samar di matanya. Iqbal membaca pengumuman itu berulang kali. Hatinya terasa kosong. Apakah ini artinya kita kalah? Bisiknya. Profesor Satrio menerima surat dari pihak universitas. Wajahnya suram. Mereka meminta saya mundur dari pengajaran demi stabilitas. Wei, yang selama ini enggan berpihak, akhirnya menggeleng. Jika kita hanya membungkam sesuatu karena kita tak nyaman, lalu apa gunanya kebebasan akademik? Di balik layar, beberapa dosen mulai mendapat tekanan dari kelompok luar, beberapa bahkan menerima ancaman anonim. Dalam keheningan perpustakaan yang semakin mencekam, seolah semua orang sadar bahwa ini bukan lagi sekadar perdebatan kelas, ini adalah pertempuran yang nyata. Iqbal berdiri di depan cermin kamar kosnya, meremas kertas pengumuman universitas yang berisi keputusan peninjauan ulang mata kuliah Pancasila. "Kalau kau melawan, kau bisa kehilangan tempat di sini," kata seorang teman dekatnya dengan nada khawatir. "Kau yakin ini sepadan?" Zara menatap layar ponselnya, membaca ulang pernyataan pemerintah. Tetapi untuk pertama kalinya dia mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar melawan demi sesuatu atau hanya melawan karena takut? Wei, dengan suara tenang namun tegas, berkata di ruang diskusi, "Jika kita menyerah sekarang, lalu kapan kita akan berani berpikir sendiri?" Profesor Satrio mengepak buku-bukunya, bersiap meninggalkan universitas. Namun sebelum pergi, dia menatap Iqbal dan berkata, "Jangan biarkan keputusan orang lain mendefinisikan siapa dirimu." Iqbal menutup matanya sejenak, mengambil napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar dari kamarnya dengan keputusan yang belum sepenuhnya jelas. Tapi hatinya tahu, dia tak bisa diam saja. Langkahnya membawa dia ke lapangan kampus, di mana para mahasiswa masih berdiskusi dalam bisik-bisik, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di ruang rapat universitas, para pemimpin mahasiswa dan akademisi duduk melingkar, mencoba menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Profesor Satrio membuka diskusi dengan nada tenang. Ilmu pengetahuan tidak boleh dikekang, tetapi kita juga harus menghargai sensitivitas yang ada. Zara menyilangkan tangan di dada. "Jika ini tetap dipaksakan, kami akan terus menentang." Tetapi nada suaranya tidak setegas sebelumnya. Rahman menghela napas. "Bagaimana kalau kita ubah pendekatan? Tidak hanya Pancasila, tapi juga ideologi lain yang ada di kawasan ini." Wei mengangguk perlahan.
Jika kita bisa belajar Marxisme dan kapitalisme, kenapa tidak mempelajari sistem nilai yang lebih dekat dengan kita? Iqbal menatap mereka satu persatu, merasa inilah saatnya berbicara. Bukankah lebih baik kita mencari jembatan, bukan tembok? Setelah diskusi panjang, mereka akhirnya sepakat. Mata kuliah ini akan menjadi studi perbandingan, bukan sekadar ajaran tunggal. Universitas secara resmi mengumumkan revisi kurikulum. Mata kuliah ini akan mencakup Pancasila, rukun negara, serta prinsip-prinsip lain yang relevan. Rahman menatap layar ponselnya, membaca pengumuman itu dan tersenyum kecil. Setidaknya kita masih bisa belajar sesuatu. Wei menyesap kopinya sambil bergumam. Ternyata, memahami sudut pandang orang lain tidak seburuk yang kukira. Zara diam-diam membaca dokumen kurikulum yang baru, merasa lega tapi juga tertantang. Jadi ini bukan hanya tentang menang atau kalah, ya. Beberapa mahasiswa tetap merasa kecewa, sementara yang lain melihat ini sebagai kesempatan untuk diskusi yang lebih luas. Profesor Satrio kembali mengajar, kali ini dengan materi yang lebih terbuka dan inklusif, berharap bahwa debat intelektual bisa menggantikan ketakutan. Di koridor kampus, suasana sedikit lebih ringan, bukan karena perbedaan hilang, tetapi karena ada ruang untuk berbicara dan mendengar. Mata kuliah yang telah direvisi resmi dimulai, menarik minat mahasiswa yang ingin memahami lebih dalam konsep-konsep etika lintas budaya. Iqbal duduk di bangku depan kelas, mendengarkan dosen menjelaskan perbandingan nilai-nilai dalam berbagai sistem ideologi. Kita tidak harus memilih satu untuk menolak yang lain, kata Prof. Satrio. Kita bisa belajar dari semuanya. Zara mengangkat tangan untuk bertanya. Kali ini bukan untuk menentang, tetapi untuk memahami lebih jauh. Bagaimana cara menemukan keseimbangan antara identitas nasional dan keterbukaan global? Wei tersenyum tipis, menyadari bahwa bahkan dalam ketidaksetujuan ada ruang untuk pertumbuhan. Rahman menatap catatannya dan menulis satu kalimat. Kadang, kemenangan bukan tentang membuktikan siapa yang benar, tetapi menemukan titik temu yang lebih baik. Iqbal berjalan keluar kelas dengan perasaan baru. Bukan sekadar mencari jati diri, tetapi memahami bahwa identitasnya bisa menjadi jembatan, bukan sekadar label yang harus dipilih.